Om Sis, apakah ini masih bisa diselamatkan? Om Sis, bagaimana perawatannya? Ini adalah murai batu loloan, teman-teman. Jadi umur segini sebentar lagi dia belajar nangkring. Dia kondisinya seperti pengamatan saya ini, napasnya berat, dia mangap-mangap, dan kayaknya susah bernapas. Nah, apa penyebabnya? Bagaimana cara mengatasinya? Oke teman-teman, sebelum saya lanjut, untuk teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi. Untuk teman-teman yang memiliki keluhan darurat, bisa langsung telepon saya ya. Dan untuk teman-teman, saya iklan sebentar. Mungkin teman-teman yang butuh obat burung seperti ini, atau bibit anggur impor, atau jeruk impor, teman-teman bisa WA admin di deskripsi, ada nomornya. Oke, langsung saja saya lanjut. Jadi video ini kiriman dari salah satu teman Kicomania. Mungkin konten ini sedikit berbeda, tetapi sebetulnya pernah saya buat sekali konten live juga ada kayak gitu. Jadi di mana saya cerita sebentar, sekitar 7 bulan yang lalu ya teman-teman ya, cari video sekitar 7 sampai 9 bulan yang lalu teman-teman. Ketika saya sering live ngeloloh anakan murai batu yang sakit kayak gitu. Nah, waktu itu ketika saya live, kenapa ada sebagian kecil teman-teman tanya, Om Sis nggak takut toh live burung sakit nanti mati kayak gitu? Nah, kalau mati ya udahlah, wong adanya seperti itu. Nah, tetapi di situ ada sebuah pengalaman dulu sekali teman-teman. Dulu ada pengalaman di mana saya itu sulit merawat loloan dan menyembuhkan murai batu loloan yang sakit itu. Kenapa? Jadi dulu itu burung saya itu pernah produksi banyak sekali, tetapi sayangnya setelah itu juga indukannya sebagian laku, sebagian juga kejual kayak gitu. Akhirnya akhir-akhir ini memang nggak pernah loloh anakan karena sibuk sekali. Oke, langsung saja pada cerita saya. Ini kembali dulu ya teman-teman ya. Pengalaman waktu itu burung kayak gini nih teman-teman ya. Sebelum kita menyembuhkan, kita harus tahu penyebabnya apa. Jadi setelah melihat video ini, nanti teman-teman ngambil aja kesimpulan. Nanti coba aja dicek burungnya itu keluhannya bagaimana. Yang pertama teman-teman, burung mengkis-mengkis seperti ini, yang pertama ada beberapa faktor ya. Yang pertama bisa kepanasan. Pada lumpuh sebelumnya waktunya udah mabung. Jadi gini teman-teman, keluhannya kenapa dia nggak mabur ya atau nggak nangkring? Karena dia pencernaannya juga terganggu, dia napasnya juga sulit seperti ini, seperti lumpuh kayak gitu. Yang pertama teman-teman, ini saya bingung mulai dari mana. Oke, penyakit pertama disebabkan karena kita ngecek suhunya dulu teman-teman. Bisa kepanasan, bisa kedinginan kayak gitu. Bisa kepanasan, bisa kedinginan. Yang selanjutnya nutrisinya, karena ini musim gini, nutrisinya kurang tercukupi, akhirnya pencernaannya juga sakit, komplikasi lah kayak gitu intinya. Jadi satu, teman-teman lihat mulutnya. Di mulut murai batu ketika seperti ini pucat teman-teman ya. Ketika mulutnya pucat kayak gitu, itu berarti burungnya kurang panas. Dalam arti pengaturan suhu ya teman-teman ya. Karena untuk saya patokan biasanya perawatannya suhunya kurang lebih 30 derajat dengan sirkulasi udara ada. Makanya ketika saya ngeloloh dulu teman-teman, itu saya menggunakan sangkar biasa dengan kerodong tipis, dengan menggunakan lampu kayak gitu. Nanti teman-teman lihat video saya sekitar mulai dari sekarang sekitar 9 bulan ya kayaknya, karena burungnya udah prestasi waktu itu. Ini saya ceritakan sebentar, mungkin saya berbelit-belit ya karena ini lagi puasa tadi, dari perjalanan jauh agak pusing-pusing juga, tetapi saya paksakan membuat konten ini. Jadi dulu itu ada salah satu teman Kicomania, saya nggak mau sebutkan, dia itu jual indilan ke sini, umurnya ya segini, mulai nangkring kayak gitu. Nah, yang satu dia itu maghrib datang ke sini ya. Saya lihat kemana orangnya. Ternyata di rumah sebelah
dia berusaha menangkringkan burung yang sakit itu teman-teman. Yang satu nggak mau nangkring, yang satu dia nangkring kayak gitu. Nah, setelah itu saya datang ke sana, dia kaget kayak gitu. Saya bilang, burung kayak gini kok dibawa ke sini kayak gitu. Saya semantani gitu ya. Akhirnya dia beralasan di rumah tadi sehat, di rumah tadi sehat. Nah, waktu itu yang satu udah megap-megap nggak bisa nangkring mau mati, yang satu megap-megap seperti ini tapi masih mau nangkring. Akhirnya saya juga kasihan, dia datang dari luar kota, Trenggalek lah, perjalanan dari sini 1 jam. Itu saya ambil 1 ekor. Nah, setelah saya ambil 1 ekor, saya buat praktek live itu di video itu teman-teman, nanti videonya cari aja ya. Karena hampir setiap hari saya live, saya update kayak gitu. Nah, akhirnya saya berhasil juga menyembuhkan burungnya karena saya mengetahui penyebab penyakitnya kayak gitu. Nah, akhirnya burung itu setelah sembuh, setelah berhasil jadi trotolan normal, saya jual dulu waktu itu saya lelang dengan harga 1 juta. Setelah dirawat beberapa bulan, pastol, sekitar 2 bulan yang lalu saya dapat kabar burung itu sudah juara di Banyuwangi. Nah, itu adalah pengalaman saya kesekian sekalinya merawat murai batu trotol sembuh. Dan pengalaman itu saya dapat kira-kira ya mungkin sekitar 7 tahun yang lalu ya teman-teman, ketika merawat trotolan banyak. Nah, ini mungkin agak sedikit cerita ya. Waktu itu teman-teman saya ngeloloh berhasil tapi akhir-akhir mati. Kenapa? Akhirnya saya pelajari, akhirnya menemukan beberapa fakta. Yang pertama saya ceritakan ya, karena suhu. Jadi kalau mulutnya pucat, itu dia burungnya kedinginan atau kurang panas kayak gitu suhunya. Tetapi kalau mulutnya merah, dia kelihatan mengkis-mengkis mangap-mangap, berarti dia dehidrasi. Jadi di sini penanganannya beda-beda teman-teman. Makanya ketika teman-teman melakukan penerapan ini berhasil, tetapi berikutnya gagal kayak gitu. Nah, itu juga berpengaruh dengan suhu tersebut teman-teman. Jadi mungkin nanti akan saya buat video lagi karena banyak sekali keluhan ya teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman cari video saya sekitar ya 9 bulan yang lalu ketika saya sering live malam-malam kayak gitu teman-teman. Yang pertama, suhunya harus sesuai dengan kebutuhan, di mana peletakan lampu dan peletakan termometer harus sejajar dengan burung tersebut. Jadi tanpa termometer pun ketika kita lihat, ketika burung mulutnya pucat, dia kurang panas. Ketika mulutnya panas, mulutnya itu kelihatan kemerahan dan mangap, berarti dia dehidrasi. Nah, dari sini teman-teman ya, ketika burung tersebut nutrisinya kurang, apalagi asal menggunakan kroto sama krotonya basi atau campuran furnya fur standar biasa, dan kebutuhan nutrisi burung kurang tercukupi, burung tersebut akan mudah seperti ini kayak gitu. Nah, kalau sudah kayak gini, ini perkiraan saya terima dulu burung yang sakit ya itu seperti ini teman-teman ya. Kenapa saya bisa cerita? Nah, pertama yang saya lakukan waktu itu teman-teman ya. Kenapa saya bilang waktu itu? Karena sekarang tidak ada bahan praktek ya, cuma cerita. Itu saya menggunakan fur dari sini, fur bubuk cacing teman-teman ya. Jadi makanya akhir-akhir ini banyak yang gandrungi, banyak yang WA, mana om furnya. Ini setelah lebaran saya produksi lagi. Setelah lebaran rencananya kayak gitu. Nah, setelah itu teman-teman menggunakan fur itu saya gunakan dengan cara menggunakan sistem termometer dan kasih makan fur itu dengan oplos perut jangkrik. Jadi ini di sini kuncinya. Jadi loloannya itu ketika saya kasih makan kuat 4 loloan ya. Jadi 3 loloan dengan fur cacing itu, 1 loloan dengan perut jangkrik. Nah, perut jangkrik yang dikasih makan fur cacing itu teman-teman. Tujuannya untuk apa ya? Mau ndak mau burung tersebut harus nutrisinya kita cukupi dengan seperti itu. Nah, waktu itu setelah saya rawat kayak gini 3 hari, jadi penentuan 3 hari. Dalam 3 hari dia makan itu secara normal, makan lahap, akan sembuh. Tetapi kalau dia ndak normal, ndak mau makan, ya sulit teman-teman kayak gitu. Atau terpaksa kita loloh kayak gitu teman-teman. Jadi kalau udah saya rawat seperti itu dengan apa ya,
suhu panas tepat, nutrisinya tercukupi, sekitar 3 hari akan sembuh. Jadi dalam video live itu juga saya sebutkan seperti itu. Mungkin ini teman-teman anggap saya sebagai nyecer saja ya. Tetapi teman-teman kalau mau bukti cari aja di video sekitar 9 bulan yang lalu ketika saya setiap hari live merawat murai batu trotolan yang sakit kayak gitu. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Dari sini jika ada kekurangannya saya mohon maaf. Jadi ada video detailnya, ini cuma tambahan aja. Nanti kalau ada kurangnya saya buat konten lagi. Bila perlu saya cari indilan lagi yang sakit-sakit seperti ini. Oke, sekian dulu videonya. Salam satu hobi, semoga ada manfaatnya. Saya sampaikan terima kasih yang selalu setia dengan channel ini. Segala kekurangannya nanti akan saya lengkapi. Oke, salam satu hobi.